Kalau sudah di liang lahat, sudah berhadapan dengan dua malaikat yang tidak punya hati, tidak punya perasaan, malaikat tidak ngerti bagaimana dia senyum. Matanya saja, kata Rasulullah SAW, membara seperti api. Mukanya penuh ketegangan keras, tidak ada kasih sayang. Nama kamu siapa? Tinggal di mana ya asalnya? Tidak perlu lagi malaikat mungkar nangkir itu. Pelan, tidak. Langsung ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa nabimu? Yang bisa menjawab hanyalah orang yang hidupnya tidak menyepelekan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan bisa menjawabnya. Wallahi, kalau di dunia tidak kenal orang alim, maka dia tidak bisa menjawab. Karena orang soleh-solehah adalah saudara dia, saudara kita. Jika di dunia asli orang muslim, jika di dunia asli tunduk, patuh dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa menjawab, Allah lah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran pedomanku, muslim-muslimat, orang alim, soleh-solehah adalah saudaraku, Rasulullah pedomanku, Rasulullah idolaku. Ketika ditanya, wa ma dzakulu anha rajulun, laki-laki ini siapa? Seandainya semasa hidup memang Rasulullah idolanya, Rasulullah yang diikutinya, berada dalam hatinya, sholawat selalu diselantunkan siang malam, pagi sore, maka dia akan mudah menjawabnya. Muhammad Rasulullah, utusan Allah, Nabi Rasul bagi Allah, dan itu nabiku. Muhammad itu nabiku. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yusabihullahu alladhina amanu bil qawli sabil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia, hidupnya benar. Ketika dia mati, Allah kuatkan lidahnya untuk mampu menjawab. Jadi yang bisa menjawab adalah orang yang hidupnya lurus di dunia, orang yang hidupnya benar di dunia, yang mampu menjawabnya. Tapi kalau di dunia nggak lurus, mencra-mencre omongane, sombong kesana kemari, ngelek-elek orang yang beriman, tidak kenal kiai, tidak kenal Quran, tidak kenal Quran firman ilahil Rabbi, tidak kenal sholawat, tidak kenal zikir, tidak kenal sedekah. Orang macam seperti ini susah menjawab dan tidak bisa menjawabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sombong, saya sudah tidak butuh ilmu dia, saya sudah pintar. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang berdoa, dia tidak mau mendengar, tapi kalau dia berdoa maunya didengarkan. Itu namanya orang yang takabur sewaktu di dunianya. Kembali orang beriman tadi. Setelah terjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ada suara menggelegar dari langit. Awas yang hidup di dunia tidak dengar suara ini. Aku telah membenarkan hambaku dan aku mengakuinya dengan hambaku ini. Sekarang tempatkan dia tempat yang telah aku janjikan untuknya. Suara ini terdengar oleh sang hamba, apalagi oleh mungkar dan nakir. Lalu mungkar dan nakir memperlihatkan ke sebelah kiri terbuka sebuah pintu yang menyeramkan dan terbentanglah jalan yang mengerikan. Jelas sekali jalan itu. Pintu itu terbuka adanya api neraka. Di balik pintu itu pemandangan neraka, api siksa neraka, dan ada satu sel tertulis di atas sel itu nama dia. Penghuni sel ini adalah Fulan bin Fulan. Mulai dia gemetar, ketakutan, walaupun dia sudah lulus menjawab tadi. Ketakutan kenapa? Melihat tempatnya dalam neraka. Ketakutan, gemetar semua badannya.
kepingin lari, kaum muslimin dan muslimat, apa kata malaikat Mungkar dan Nakir? Jangan takut, tempatmu memang sudah tersedia di neraka. Satu tempat atas namamu sudah ada di dalam neraka. Sungguh jika ketika kau hidup di dunia, hawa nafsumu menjadi Tuhanmu. Sungguh jika ketika engkau hidup di dunia bukan agama Islam yang engkau ikuti, demi Allah, engkau akan menjadi penghuni tempat ini selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika engkau hidup di dunia, mengalahkan hawa nafsumu, tunduk patuh kepada ajaran Tuhanmu, maka tempat ini disel untukmu selama-lamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ditutuplah pintu neraka tadi, digulung jalannya yang menuju ke sana. Lega langsung hati ini, hati orang beriman itu. Langsung dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ketutup. Lalu lihat sebelah kanan, kata malaikat Mungkar Nakir, diperlihatkan sebelah kanannya. Maka orang beriman ini melihat sebelah kanan, dibukakan satu pemandangan, jalan yang sangat indah, lapang. Ternyata apa yang ada di balik pintu yang terbuka sebelah kanan itu, apa yang dia lihat, nyawanya dicabut, rumahnya, istananya yang maha mewah, maha megah yang ada di dalam surga, seakan-akan dia ingin berdiri, ingin menuju ke sana, ditahan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Mau kemana? Itu tempat saya mau menghuni tempat itu. Sabar, panjenengan itu pasti akan masuk ke sana. Tapi mbok yo sabar, nunggu kiamat ya. Sementara kamu di tempat transit dulu. Yuk kita ke atas, dituntun ke atas. Kemana? Sebelum kamu masuk di situ, di tamannya dulu ya, taman surga. Makanya kata Nabi, al-qabru raidatun jannah. Untuk orang yang beriman adalah satu taman di antara taman-taman surga. Kamu pasti masuk, tapi harus ada kiamat dulu. Kemudian orang beriman ini langsung berdoa, Allahumma ajris sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Itu doa orang beriman yang sudah meninggal, karena tidak sabar, sebab boleh masuk setelah kiamat. Kemudian roh ini diantarkan ke tempat yang tertinggi, menebus langit ketujuh, di salah satu taman surga. Dan sejak dia diantar ke sana, rasa sedih dicabut, rasa duka dicabut, rasa nestapa dicabut. Di taman surga itu mereka bersenang-senang, mereka makan, minum, dan mereka dalam keadaan bermain-main. Sedih sudah tidak ada. Kecintaan apapun waktu di dunia dulu dengan suami atau istri, setelah di taman surga tidak akan ingat lagi. Kecuali ingatan itu menambah kegembiraan kita. Tapi kalau ingat akan menambah kesedihan dan pilu, sementara pilu dan sedih Allah cabut, maka itu tidak akan diingat. Tetapi kalau suaminya baik, satu akidah, satu iman, anaknya baik, tetangga, saudara, keponakan baik, pasti akan diingatkan, pasti akan diingat. Tapi tidak akan ada yang membuat ibu sedih. Maksudnya orang beriman itu, kalau perempuan kan ibu. Karena orang beriman itu sudah begitu dimanjakan di taman surga, dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada keluarga itu atau tetangga menyusul sewaktu di dunia, atau suami atau anak, sahabat yang semasa di dunia, satu majelis, satu iman, satu akidah, menuntut ilmu bersama, makan bersama. Kalau tidak ada, nanti dicari dengan ibu atau bapak yang beriman tadi. Kalau ada yang menyusul,
maka orang beriman itu menyongsong dan dipeluk dia. Wahai keluargaku, wahai temanku, wahai anakku, wahai suamiku, wahai jamaahku, disongsong, dipeluk. Alhamdulillah kamu selamat. Kamu ada di tempat yang baik. Alhamdulillah nak, kalau anaknya yang menyusul. Kamu selamat nak, hari ini kamu gembira nak, berbahagialah. Kita akan masuk surga nak. Nanti, iya ibu, iya papa, alhamdulillah ibu, papa, alhamdulillah ibu, papa sudah mendidik Ananda dengan sebaik ini. Keluarga berpeluk-pelukan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah berpelukan, bertanya, upama keluarga kita yang meninggal, lalu menyusul, ditanya oleh ibu beriman tadi, bagaimana kabar suami saya? Suami ibu setelah kamu meninggal 1 minggu kemudian dia menikah lagi. Orang beriman itu enggak sedih, karena sedih itu sudah dicabut. Iya sudah, biar rasakan saja. Kalau orang beriman itu disusul tetangganya, orang beriman itu bertanya, anakku yang nomor 2 bagaimana? Anakmu sudah meninggal sebulan yang lalu. Kenapa enggak saya temukan di sini? Berarti dia letaknya di mana? Paling ibunya ngomong, itulah dulu sudah saya suruh sholat, ngaji, tapi melawan. Ya sekarang rasakan, enggak sedih. Karena rasa sedih sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita besok berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Bersama anak semua, jamaah-jamaah semua yang mencintai ibu, akan saya bawa dan saya ajak kemana saya pergi. Besok setelah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia itu ilmunya baik, hatinya baik, benar dan lurus hidupnya, makannya hati-hati, sholatnya dijaga, Qur'annya dibaca, insya Allah kita akan bisa bersama berkumpul dengan orang-orang yang soleh di surga nanti. Amin, Allahumma amin. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya, Mas. Dedek sayang. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Alam taro anal fulka jahri bil bahri bi nikmatillahi liwriyakum min ayatih. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Rasulullah SAW bersabda di hadis Muslim nomor hadis 2999, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jelaslah antara hubungan sabar dan syukur, atau syukur dan sabar yang tidak terpisahkan dalam diri seseorang yang beriman. Syukur berisi kesabaran, dan kesabaran membentuk rasa syukur. Sabar menahan kemaksiatan, dan kesabaran menuntut rasa syukur, dan tidak
sempurna tanpanya. Sebaiknya bila salah satu dari keduanya hilang, maka hilang semuanya. Bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seseorang hamba.